Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo peternak Indonesia dimanapun berada, bising suaranya sapi teriak ya. Dengar saya datang. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau tutorial caranya bagaimana kita mengolah singkong untuk menjadi pakan ternak kita yang aman, bernutrisi tinggi, bagus untuk penggemukan, bagus untuk breeding, bagus untuk pembesaran, bagus untuk pedetan. Oke? Nah, karena aspek pakan ini sangat krusial dan sangat memegang peranan sekitar 70-80% kesuksesan dari usaha peternakan. Makanya kita harus pandai-pandai mengakal ataupun membentuk ataupun mencari solusinya bagaimana kita memperoleh pakan yang murah dengan kualitas yang tidak murahan, kualitasnya yang bagus yang bisa dimanfaatkan oleh ternak kita. Dalam kesempatan kali ini saya memanfaatkan yang namanya singkong ataupun kesepe ataupun sepe ataupun pohong di beberapa wilayah berbeda-beda penyebutannya. Kalau di Lamongan namanya menyok. Lah ini pakan yang murah yang bisa dijangkau oleh peternak dimanapun berada. Insya Allah seperti itu, nggih. Apalagi sekarang kalau saya melihat di medsos itu gelagatnya di Bolo Peternak Lampung ataupun petani perkebunan Lampung itu banyak yang menanam singkong, singkongnya tidak laku dan sangat murah dijualnya. Bahkan pabrik anyi-anyi ataupun ada yang menolak. Jangan takut Bolo, nggih. Jangan takut Bolo peternak. Kita rubah sesuatu yang tidak begitu berguna, yang tidak begitu bermanfaat menjadi nilai ekonomisnya tinggi. Kita rubah dari singkong dirubah menjadi daging. Dari singkong dan kulitnya kita rubah menjadi daging sapi yang bernilai lebih ekonomisnya tinggi. Dari singkong kita rubah menjadi susu yang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Dari singkong kita rubah menjadi anakan yang bisa kita jual, nantinya bisa kita manfaatkan keuntungannya untuk kesejahteraan keluarga kita. Bolo peternak, saya ulangi lagi, singkong itu adalah hasil bumi, hasil pertanian perkebunan yang bisa ditanam dimanapun di tanah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tanah kita, bangsa dan negara ini loh jinawi. Oke, saya lihat bentar. Ini singkong. Nah, ini singkong ini singkong beracun. Ini namanya singkong, kalau di sini bilangnya itu parokah ataupun sembung. Ini nanti kita proses bagaimana dia bisa dimanfaatkan oleh ternak tanpa risiko kembung, tanpa risiko beracun dan nutrisinya tinggi. Oke. Bolo peternak Indonesia dimanapun berada, kalau kita berbicara singkong itu sebenarnya dia rendah di protein, tinggi di karbo. Sedangkan untuk ternak-ternak kita itu rata-rata kekurangannya di mana? Kekurangannya di energi maupun karbohidratnya. Bolo peternak, saya sampaikan ini karena apa? Banyak gelisahnya bolo peternak itu takut kalau memakai singkong, katanya bisa bikin kembung, katanya bisa bikin keracunan. Memang iya, makanya saya ajarkan cara membuat atau mengolah, memproses singkong ini bagaimana dia tidak beracun. Saya jelaskan bolo peternak, bentar. Ini yang utuh saja. Ini singkong ini bolo peternak, kalau di dalamnya ini, di dagingnya ini, dia itu sebenarnya kaya akan energi, kaya akan energi, karbohidratnya tinggi, sedangkan proteinnya sedikit. Akan tetapi proteinnya terletak di mana? Proteinnya terletak di kulit, di luarnya ini loh. Di luarnya ini dia ada protein, tapi kalau di dalamnya ini namanya energi atau karbohidrat. Akan tetapi singkong ini dia ada racunnya namanya HCN, asam HCN atau asam sianida. Asam sianidanya tinggi dia. Bagaimana kita mengolah bisa singkong ini tidak menjadikan beracun, tapi nutrisinya malah bagus, bisa diserap oleh tubuh bisa ternak bisa beranak, bisa menghasilkan susu, bisa
normal perkawinannya, reproduksinya bagus, juga bisa membuat ternak gemuk, penggemukannya cepat, dan kualitas dagingnya, karkasnya, randemennya atau berat jenisnya daging itu lebih berat. Inilah kita pakai singkong. Oke. Sebenarnya ini bahan alami atau pakan alami yang kita peroleh di asli bumi Indonesia, lingkungan sekitar kita. Saya pernah bercerita, pernah menyampaikan berulang kali, manfaatkan apa yang ada di alam. Jangan ketergantungan di pakan yang harus kita mencari dan membeli harganya yang mahal. Kita manfaatkan apa yang ada di alam di sekitar kita. Kalau wilayah sekitar kita itu banyak namanya jagung murah, sudah kita bikin sebagai pakan ternak. Jikalau di wilayah kita banyak namanya talas, babon talas atau bote, bisa kita rubah untuk menjadi pakan-pakan, untuk menjadi bahan pakan untuk pakan penggemukan maupun breeding maupun untuk susu bisa. Ataupun di wilayah sampean itu banyak singkong, ini bolo Lampung, terutama bolo Lampung, ini jangan gelisah, jangan istilahnya itu jangan patah arang, patah semangat para pekebun. Perbanyak sapinya, gemukkan sapi sampean, anakkan sapi sampean, domba sampean, kambing sampean. Bolo peternak ini untuk singkong, kebetulan saya pakainya singkong, ini saya reviewkan, singkong itu bagus untuk penggemukan dan breeding, dan juga untuk pembesaran, bahkan untuk perkenalan pedet sejak dia makan itu bagus. Untuk kambing, domba malah bagus. Sampai bisa efektif, efisiensi biaya, pakannya sedikit, tidak terlampau banyak. Bolo peternak Indonesia dimanapun berada, jadi kita jangan patah arang, patah semangat, kesulitan pakan. Kalau beli pakan jadi pakan konsentrat, pakan si A, si ini jatuhnya mahal Pak, nggak nutut. Kita sekarang saya ajarkan, saya tutorialkan bagaimana membuat pakan yang alami yang tersedia di lingkungan kita. Boleh pakai babon bote, boleh pakai singkong, boleh pakai jagung yang harganya murah yang di sekitar sampean, boleh juga pakai apalagi dari limbah kulit kedelai, boleh, ini dikombinasikan boleh. Makanya bolo peternak, bacalah peluang sampean, apa potensi yang ada di sekitar sampean. Kalau adanya itu hanya singkong, pakai singkong. Kalau adanya itu banyak talas, pakai talas. Kalau adanya jagung murah yang di NTT, NTB, silahkan pakai jagung. Seperti itu bolo peternak. Nah, kesempatan kali ini karena saya mengangkat temanya adalah dari singkong, kembali lagi singkong. Dan singkong ini bagaimana caranya biar dimanfaatkan tubuh ternak, dikasihkan dalam bentuk pakan, dia tidak beracun dan aman untuk ternak-ternak kita. Lanjut, kita akan mengikuti bagaimana tutorial selebihnya. Matur nuwun, ikuti. Bolo peternak Indonesia. Nah, ini kita mulai mengerjakan singkongnya yang kita proses agar tidak beracun. Di sini alat dan bahannya saya sediakan dulu. Ini ada kolam atau jedingan, Di sini ada kolam atau jedingan. Karena saya bikinnya jumlahnya banyak, kapasitasnya banyak. Ini jedingan saya, kolam saya seperti kolam lele, Ini pakai seperti ini. Jadi kita pakai tempatnya seperti ini, seperti kolam lele ya. Ini banyak yang menduga dulu saya waktu membuat kolam ini dikira mau pelihara lele, mau budidaya lele. Ya, ternyata enggak. Mereka sekarang akhirnya tahu kalau ini untuk perendaman kulit singkong maupun singkong. Adanya apa? Dulu saya punya adanya kulit singkong yang terbuang murah, saya beli. Karena sekarang kulit singkong sudah mulai langka ataupun banyak yang tidak memproses, akhirnya saya belinya sekarang singkong. Bolo peternak Indonesia dimanapun berada, ini saya jelaskan kenapa. Pentingnya kita memberikan rendaman ataupun kita rendam dulu singkongnya. Saya ulas mulai dari awal. Saya ulas mulai dari awal. Ini singkong yang baru datang. Ini singkong yang baru datang kemarin. Ini saya didatangkan satu pickup ini beratnya dia sudah
berat kotornya sama kendaraannya itu sekitar 4 ton 700 kg. Jadi nanti sekitar kira-kira 3 tonan lah, 3 ton setengah lah ini. Oke. Ini saya pakai singkong yang beracun, singkong parokah kalau orang sini bilang. Oke, ini singkong parokah. Ini singkong parokah. Oke, potong deh. Ini saya pakai singkong parokah yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia secara langsung, untuk direbus maupun dikukus tidak bisa. Ini ada racunnya, pahit, singkong pahit lah, bolehnya begitu. Ada juga singkong yang nama singkong teracak kebo. Kalau singkong teracak kebo nanti berbeda lagi, bentuk warnanya dia kecenderung hitam, hitam, kayak hitam-hitaman. Kalau ini singkong parokah atau bilangnya orang sini sembung. Nah ini saya perjelaskan lagi ya. Walau peternak Indonesia dimanapun berada, saya sampaikan kenapa sih alasannya kok harus dipotong-potong singkong ini. Kenapa harus dipotong-potong singkong ini? Karena singkong ini dia getahnya itu dia mengandung racun HCN, asam cyanida. Kalau nanti singkong ini kita potong-potong, kita putus-putus seperti ini, akhirnya dia nanti terkena rendaman air, terkena rendaman air, dia akan mengeluarkan getahnya, racunnya. Racun yang ada di singkong ini dia akan dikeluarkan lewat pori-pori potongan-potongan ini. Istilahnya itu dicacat dulu. Seperti ini. Nah, ini kan kita bikin cacat dulu, cacah. Nggak harus kecil-kecil, enggak. Satu buah singkong kita bikin jadi 2 atau 3 bagian. Bagaimana tidak terlampau kecil lah, juga tidak terlampau besar. Yang penting dia bisa mengeluarkan getah nanti waktu proses perendaman. Walau peternak Indonesia dimanapun berada, fungsi dari perendaman saya ulangi lagi agar aman untuk pakan ternak sampean semuanya dimanapun berada, itu adalah untuk mengeluarkan ataupun melepaskan namanya HCN, asam cyanida, yang akan menimbulkan kembung dan keracunan. Ini juga kita masih proses terus, karena baru datang kemarin. Ini singkongnya seperti ini. Ini singkong beracun. Kita pakai tetap bintang filmnya saya dan adik saya bolak-balik. Ini bintang film setia, bintang film setia di Lestari Farm 354. Nih. Nanti ini begitu sudah penuh, kita akan melakukan perendaman. Bentar, nanti kita lanjut, kita skip dulu videonya. Walau peternak Indonesia, aduh ini ada kejadian di luar nurul ya, ada kejadian di luar nalar, di luar rencana. Nah, saya bikin konten paling terniat ya ini, biasanya nggak begitu berat, ini berat sendiri. Karena apa? Di luar kejadian, di luar dugaan, ini kolamnya itu bocor ternyata. Di pojok situ ada bocoran sehingga airnya tidak bisa tersimpan di sini ngerendam ke singkongnya. Akhirnya plan kedua dirubahlah ke sini. Ini, dimasukkan drum-drum. Dimasukkan drum-drum seperti ini. Nah, ini kita masukkan di dalam drum. Kita goyang-goyang biar rata penuh. Sesudah drum-drum ini kita bikin penuh, isinya di sini sudah penuh, baru kita masuk ke tahap perendaman. Tahap perendaman di sini kita masuk ke dalam. Ini sudah masuk di dalam. Oh, airnya sudah keluar. Ini saatnya kita pindah. Kalau sudah penuh seperti ini kita pindah. Terendam harus sempurna, terendam harus sempurna. Di sini ini sudah penuh. Fungsi dari perendaman singkong ini adalah dia akan mengeluarkan getah yang mengandung asam cyanida atau HCN yang beracun itu, sehingga kita bikin singkong ini rasanya menjadi tawar.
fungsi dari perendaman ini ya, fungsinya yang pertama adalah di samping nanti dia akan mengeluarkan melepaskan sisa-sisa tanah kotoran ini, juga dia akan mengeluarkan getah dari singkong yang kita potong-potong ini. Bentar ya, kontennya rada beribet karena juga praktek, jadi tidak asal-asal, kita kontennya ini juga praktek. Jadi di singkong di sini ini sudah terpatahkan kan, ini sudah potong-potong dan dia akan mengeluarkan getah. Getah ini loh yang mengandung racun, yang mengandung HCN. Kayak gini, ini sudah mulai proses pengeluaran getahnya nanti. Ya. Ini sudah penuh airnya, didiamkan 1 hari 1 malam, maka dia akan hilang racunnya. Ya. Ini, bentar. Kok ribet ya. Jadi fungsi dari perendaman itu adalah untuk menghilangkan racun yang berupa getah dari asam cyanidanya atau HCN-nya. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, dia berfungsi untuk melepaskan jikalau ini ada tanah, sisa-sisa tanah ini akan terbuang ataupun meminimalisir kotoran. Karena apa? Kotoran ini juga berpengaruh kepada nafsu makan nanti di comboran ternaknya. Seandainya dikasihkan kayak gini saja gimana? Bisa kok. Bola peternak, salah satu upaya kita untuk memanfaatkan pakan yang ada di sekitar kita adalah dengan pakai bahan pakan yang umum yang ada di lingkungan alam kita. Jadi kita tidak terlalu jauh mencarinya kemana-mana, tapi kita mencari apa yang dekat di sekitar wilayah kita. Ini sudah penuh, kita rubah, pindah lagi sini. Mohon maaf kontennya sambil bekerja. Sesudah itu, apa yang selalu saya ajarkan adalah kita jangan ketergantungan pada bahan pakan pabrikan. Kalau ketergantungan pada bahan pabrikan, yang terjadi adalah kita akan biayanya besar, makan biaya besar. Kalau ternak hanya 1-2 peternak tradisional, nanti untungnya nipis, bahkan juga kalau dihitung itu juga nggak begitu untung lah. Makanya saya mengarahkan atau memberikan edukasi tutorial bagaimana kita memanfaatkan pakan yang ada di alam sekitar kita. Bolo peternak Lampung ataupun wilayah lain yang banyak singkongnya, kalau singkongnya murah ataupun singkong yang nggak laku, yang gimana ya? Nah, kerucil-kerucil kayak gini kan nggak laku kan ini kayak gini nggak laku, ini murah nggak laku. Mau dipakai spek untuk gaplek juga nggak baik, mau dipakai untuk spek pabrik juga nggak masuk. Akhirnya masuknya kemana? Spek kita untuk pakan dirubah menjadi pakan ternak, comboran ternak. Jadi bola peternak, saya ulangi lagi, ini fungsinya untuk mengeluarkan getah. Kalau kena air dia akan getahnya keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menghilangkan kotoran-kotoran ini sehingga nafsu makannya akan semakin baik. Saya cukupi dulu sekian tutorialnya. Nanti insya Allah besok akan saya bikinkan kelanjutan dari videonya. Karena apa? Jikalau terlampau panjang sampai nanti malas ngelihatnya. Di skip dulu, dipotong dulu. Ini part 1, part 2 nya besok saya bikinkan lagi. Karena masih dalam nanti ada proses pengolahannya lagi. Bola peternak, seperti itulah cara menghilangkan racun di dalam singkong. Getahnya kita hilangkan, akhirnya terbuang juga namanya HCN asam cyanidanya. Juga melalui proses perendaman ini kotorannya ikut terbuang juga. Bola peternak bisa mempraktekkan di rumah, bisa mengikuti saya. Jangan lupa ini ada step 2-nya, part 2-nya. Karena kalau saya bikin langsung satu terlampau panjang. Istilahnya perjalanan video terlalu panjang sampai malas nanti lihatnya. Jadi saya bikin 2 part. Bola peternak dimanapun berada, monggo silahkan untuk mendukung channel saya, untuk semakin berkembangnya channel saya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk memperoleh informasi terbaru dari saya. Akhir kalam, banyak kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan semua bola peternak Indonesia dimanapun berada, semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, barokah, sehat,
berwibawa, jaya, mulia, kaya raya, mati masuk surga. Seperti itulah harapan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.